Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan sejenak firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Almanak HKBP Kamis tanggal 16 April 2020 yang tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di bahasa Batak, alai markana pinilik dohamu, hamalimun neraja, bangsa nabadia, hom naginonggomanna, asatung dibaritau kamu dengan ni harwani ibana, naung majok kamu sian na holom tuat yuron na halongangani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya, teringatnya sampai sejauh mana pentingnya pengenalan diri di hadapan Tuhan? Mungkin kita melihat banyak orang yang gemar dengan status dunia, yang hidupnya di dunia ini hanya mengejar gelar akademis dan bangga dengan apa yang dia capai, tetapi belum tentu hidupnya berkarya untuk orang lain, dan belum tentu hidupnya berkarya untuk Tuhan. Banyak orang lebih menghargai gelar yang diberikan oleh pemerintah, dan banyak orang lebih senang, bangga, dan menghargai gelar yang diberikan oleh lembaga kepada dirinya. Tapi yang menjadi pertanyaan, sampai sejauh mana begitu pentingnya gelar yang diberikan oleh manusia, gelar yang diberikan oleh marga karena kita lahir dari keluarga atau penghargaan dari negara. Dan mana lebih penting, gelar atau status yang dari Tuhan kah atau dari orang? Di sini kita melihat pada waktu kita menyadari akan status atau identitas yang Tuhan berikan kepada kita, siapa diri kita dahulu. Kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang tersesat, kita adalah orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, saudara-saudara, kita ini adalah gereja Tuhan. Kita menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Kita adalah menjadi orang yang begitu berharga, orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebenarnya gelar itu menimbulkan suatu sikap menghargai penebusan Tuhan yang akan melahirkan hati yang takut kepada Tuhan. Jika pada waktu kita ketahui bahwa Kristus mati untuk diri kita, tentu keluarlah satu respon dan satu nilai hidup, takut akan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita adalah spesial di mata Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan gelar, Tuhan Yesus memberikan status, identitas kepada kita, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada 4 gelar yang akan disampaikan kepada kita, yaitu yang pertama,
kita akan menjadi bangsa yang dipilih. Yang kedua, kita akan menjadi imamat yang rajani. Yang ketiga, kita akan menjadi bangsa yang kudus. Dan keempat, kita menjadi umat kepunyaan Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita sudah berdosa, sekalipun kita sering membuat sakit hati Tuhan kita, tetapi Tuhan memberikan status yang begitu berharga yang akan kita pakai di dalam mengikutnya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memperoleh anugerah dan kemurahan-Nya. Dan Dia Yesus Kristus yang mengangkat kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa. Kita akan senantiasa tetap dilindungi oleh Sang Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, tahukah Anda? Tahukah saudara-saudaraku sekalian, saat ini, saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Anda sudah menjadi bangsa pilihan. Saat Anda berserah kepada Tuhan, Anda sudah menjadi umat kepunyaan Allah. Dan sebagai bangsa pilihan, Anda juga harus tetap ingat bahwa Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab, yaitu menjadi saksi Kristus. Sebagai umat pilihan, sebagai bangsa yang kudus, kita harus bertanggung jawab. Tugas yang kita terima hendaklah kita lakukan. Oleh sebab itu, karena Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya kehilangan identitasnya, kehilangan statusnya di hadapan Tuhan, baik itu di tempat kerja, di tempat-tempat perkumpulan yang Tuhan berkati, baik di gereja, di masyarakat. Tuhan senantiasa tetap akan memberkati kita. Dan sebagai bangsa pilihan kita, tetaplah lakukan kebaikan. Karena itu adalah tanggung jawab sebagai umat kepunyaan Allah. Tuhan